Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai tunarungu atau tuli. Kelompok kami beranggotakan 1. Mega Dwi Aprilia NIM 191134183 dan Brigita Ardita Arianti NIM 191134213. Apa itu tunarungu? Tunarungu terdiri dari dua kata, tuna yang berarti rusak atau cacat, dan rungu yang berarti pendengaran. Jadi, tunarungu adalah gangguan atau hambatan pada pendengaran. Istilah lain yang digunakan dalam ketunarunguan meliputi deaf atau tuli dan juga hard hearing atau hearing impairment. Deaf atau tuli mengacu pada hambatan pendengaran yang parah, sedangkan hard hearing mengacu pada kesulitan pendengaran. Artinya masih ada suara yang terdengar walaupun tidak seperti orang mendengar pada umumnya. Selanjutnya, apakah kalian tahu alat apakah ini? Ya, alat bantu dengar atau bisa disingkat ABD. Apakah jika memakai ABD jadi bisa mendengar? Jadi, belum tentu ya. Untuk yang mengalami hard hearing, ABD membantu memperjelas suara. Sedangkan untuk yang mengalami ketulian, ABD membantu untuk memperjelas getaran suara. Selain ABD atau alat bantu dengar, ada juga yang namanya cochlea implant. Dalam hal ini, diperlukan operasi untuk implan koklea. Lalu, ada klasifikasi tunarungu atau tuli. Berdasarkan waktu terjadinya kehilangan pendengaran, dibagi menjadi dua, yaitu prelingually deaf dan juga postlingually deaf. Prelingually deaf yaitu hambatan pendengaran yang terjadi saat anak lahir atau sebelum anak melalui proses perkembangan bicara dan bahasa. Sedangkan postlingually deaf berarti hambatan pendengaran yang terjadi setelah anak melalui proses perkembangan bicara dan bahasa. Klasifikasi gangguan pendengaran. Yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, yaitu mampu mendengar sekitar 27-40 desibel. Lalu yang kedua, gangguan pendengaran ringan, yaitu mampu mendengar sekitar 41-55 desibel. Yang ketiga, yaitu gangguan pendengaran sedang, mampu mendengar 56-70 desibel. Yang keempat, gangguan pendengaran berat, yaitu mampu mendengar sekitar 71-90 desibel. Dan yang terakhir, gangguan pendengaran ekstrim, yaitu hanya mampu mendengar di atas 91 desibel. Karakteristik tunarungu. Yang pertama, kurang memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Yang kedua, selalu memiringkan kepala dan seringkali meminta pengulangan penjelasan dari guru. Yang ketiga, sulit untuk mengikuti petunjuk secara lisan. Yang keempat, sulit untuk berpartisipasi secara oral. Yang kelima, adanya ketergantungan terhadap petunjuk atau instruksi saat di kelas. 6. Mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa dan bicara. 7. Perkembangan intelektual terganggu. 8. Kemampuan akademik yang rendah, khususnya dalam hal membaca. 9. Perkembangan bahasa dan komunikasi kurang sempurna. 10. Umumnya sulit dalam melakukan gerak keseimbangan dan koordinasi gerak tubuh. Pendampingan di sekolah oleh guru. Berikut adalah beberapa contoh pendampingan yang dilakukan oleh guru di sekolah. Yang pertama, penggunaan bahasa isyarat. Yang kedua, ada metode pembelajaran yang lebih menekankan pada pengucapan bahasa. Yang ketiga, menggunakan tampilan visual ketika mengajar. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan permainan terapeutik dan pola gerak irama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendampingan di rumah oleh orang tua. Pendampingan oleh orang tua dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penggunaan bahasa isyarat. Yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan tenaga ahli. Yang ketiga adalah memberikan dukungan dan motivasi kepada anak. Dan yang keempat, bersikap proaktif atau lebih aktif atas perlakuan yang diberikan kepada anak. Yang terakhir adalah mitos dan fakta mengenai tunarungu atau tuli.
Mitos yang pertama, penderita tunarungu akan memahami perkataan kita dengan lebih baik jika kita berbicara dengan keras. Faktanya, berteriak dapat mendistorsi mulut dan membuat bibir sulit membaca. Sebaiknya yang kita lakukan adalah berbicara dengan nada suara normal, melihat pada pendengar dan mengartikulasikannya dengan jelas. Kemudian, mitos yang kedua adalah gangguan pendengaran sama dengan tuli. Namun faktanya, kehilangan pendengaran pada akhirnya dapat menyebabkan ketulian penuh. Tetapi sebagian besar gangguan pendengaran adalah bagian dari proses penuaan. Sementara ketulian seringkali merupakan kondisi bawaan sejak lahir. Mitos yang ketiga adalah kata tunarungu lebih menimbulkan kesan baik daripada kata tuli. Namun pada faktanya, kata tunarungu lebih terkesan mendiskriminatif dan para penderita tunarungu pun lebih nyaman dengan sebutan tuli. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.